Masih di Anyu Sore, pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan berakhir ricuh. Pedagang berusaha merebut kembali barang dagangan yang diambil Satpol Pamung Praja. Pedagang kaki lima di Kota Medan berusaha mengambil kembali tenda tempatnya berjualan yang akan dibawa petugas Satpol PP. Pedagang protes karena penertiban dinilai pilih kasih. Mereka juga mengaku tidak melanggar aturan selama berjualan di sekitar Pasar Petisah, Kota Medan. Namun petugas Satpol PP bersikeras, aktivitas pedagang kaki lima melanggar perda larangan berjualan di bahu jalan dan di atas parit. Sebelumnya kita sudah adakan sosialisasi dan kebetulan langsung kita tadi pagi untuk sosialisasi supaya jangan menggelar dagangannya di depan perparkiran dan di depan Pasar Petisah. Tadi kita himbau dengan santun, namun pihak dari pedagang PK5 tidak mengindahkan. Penertiban pedagang kaki lima menjadi bagian penataan Kota Medan. Razia pedagang kaki lima rutin digelar untuk menjaga keindahan kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kota Sibolga, pemirsa. Mobil pemadam kebakaran milik BPBD terguling saat akan memadamkan kebakaran hutan di Bukit Aido. Mobil terjun ke dasar tebing dan menimpa area taman perbukitan. Mobil pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, Sumatera Utara, terjun ke dasar tebing saat akan memadamkan kebakaran di Bukit Aido, Kelurahan Pancuran Gerobak. Ketika itu mobil damkar hendak ke lokasi yang berada di jalur perbukitan. Kebakaran terjadi di wilayah yang cukup terjal sehingga salah satu armada damkar kesulitan menanjak. Mobil berhenti di jalur tanjakan area perbukitan dengan kondisi ban mobil yang sudah diganjal beberapa bongkahan batu. Namun karena kondisi mobil yang berat karena berisi air, diduga batu tidak kuat menahan berat kendaraan meski sudah diganjal. Mobil damkar meluncur mundur terguling ke arah tebing dan menimpa area taman perbukitan. Petugas yang sedang memadamkan kebakaran panik dan menyelamatkan rekan mereka yang bertugas mengemudikan mobil. Sopir mobil pemadam dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena saya tengok tadi, posisinya dia memposisikan memadamkan api ini. Tapi karena jalannya memang udah diganjal, tapi ganjalnya nggak kuat. Jadi atre lah, mana sanggup lagi. Karena saya dengar cerita, airnya 5 ton dia. Kondisi petugas yang ikut terguling bersama mobil pemadam terluka ringan, sementara mobil pemadam ringsek dan rusak parah. Petugas akan segera mengevakuasi badan mobil yang melintang di bukit. terlampau semangat personil kita di lapangan sehingga mereka abai akan first safety ya. Jadi kita tadi melihat bahwa tanjakan ini sangat ekstrim, jadi mengingat tadi apinya juga berkobar cukup sehingga personil tadi tidak memikirkan keselamatannya dia. Kondisi mobil pemadam kebakaran ini semakin berat karena sedang membawa sekitar 8 ton air untuk memadamkan api. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Sementara itu di ruas tol Jor Cipayung, Jakarta Timur, sebuah dam truk bermuatan batu bara terbakar saat melintas. Diduga dam truk ini terbakar akibat sambungan arus pendek listrik di bagian aki. Inilah video amatir dam truk yang terbakar di kilometer 35 Setu Cipayung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api secara tiba-tiba muncul dari bagian depan setelah mengalami sambungan arus pendek listrik pada bagian aki. Api kemudian menyambar ke ruang mesin. Beruntung muatan batu bara tidak ikut terbakar dan hanya menghanguskan bagian kepala truk. Meski demikian, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Setu terjadi korsleting listrik dari aki dan membakar bagian mesinnya, di kap mesinnya itu sendiri. Dan memanggil dari damkar, alhamdulillah dalam hitungan 8 menit damkar sudah sampai di lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini.
Pemadaman berlangsung dalam waktu 15 menit dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Kalideres Jakarta Barat yang tengah menggelar razia tertib masker memberikan pertolongan terhadap seorang ibu yang hendak melahirkan. Menerobos kepadatan lalu lintas ibu kota, petugas kepolisian berhasil mengevakuasi sang ibu ke Puskesmas Cengkareng. Ini aja Pak, mitra keluarga. Megawati yang tengah hamil tua ini hampir tidak sanggup lagi berjalan karena menahan rasa sakit hendak melahirkan. Beruntung ada 2 anggota polisi di depannya sehingga Megawati langsung meminta pertolongan. Petugas Satlantas Jakarta Barat langsung mengevakuasi Megawati menuju Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat. Jendrawasi. Berpacu dengan waktu, polisi menerobos kepadatan lalu lintas, sementara Megawati terus merintis menahan sakit. Usaha polisi tidak sia-sia. Polisi berhasil menembus kemacetan dan tiba di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak sekedar mengantar, polisi memastikan Megawati mendapat penanganan dengan baik. Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Ya, naik, duduk di bangku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bagaimana kronologi petugas Satuan Lalu Lintas Kalideres Jakarta Barat menolong ibu yang akan melahirkan? Kita telah terhubung dengan Kanit Lantas Polsek Kalideres AKP Arif Rahman. Selamat sore, Pak Arif. Selamat sore. Baik, Pak Arif, boleh diceritakan Pak bagaimana kronologi ketika Bapak menolong seorang ibu yang ingin melahirkan tadi, Pak? Di waktu saya operasi justisi yang biasa kita lakukan tiap hari, bergabung dengan 3 pilar, kita mendapati ibu-ibu naik gojek, menangis, lanjut mendekatin saya, sambil basah semua ya celananya, ketubannya udah pecah, mengingat mau melahirkan. Saya buru-buru ambil kendaraan, langsung secepatnya saya bawa ke rumah sakit Puskesmas Cengkareng. Nah, di situ jarak 10 menit langsung melahirkan, anaknya perempuan. Pada saat di perjalanan menuju ke Puskesmas, sempat ada kendala Pak, kemacetan dan sebagainya? Betul, kendalanya luar biasa. Jadi kami dari mau mengarah ke Cengkareng, mengingat Cengkareng meriah, padat karena harus berangkat, kami putar balik arah, lanjut mengarah ke Sumarbor, mengarah Cendrawasih untuk jalan cepat. Baik, Pak Arif, apa tindakan pertama kali yang Pak Arif dan kawan-kawan lakukan terhadap ibu tersebut ketika tahu ibu itu akan melahirkan, Pak? Tindakan pertama kami ingin membantu ibu melahirkan untuk menyelamatkan ibu dan anaknya. Kami berusaha gimana caranya saya bisa secepatnya ke rumah sakit atau rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat untuk membantu ibu itu melahirkan. Apakah tidak ada yang mendampingi ibu ini Pak selama berada di puskesmas? Ibu itu tadi pagi kerja di perusahaan pabrik plastik, mengingat merasa mau melahirkan, lanjut ibu itu naik ojek mau mengarah ke rumah sakit yang gratis ya Mbak ya, karena orang nggak mampu. Kami berusaha tadi membantu langsung ke puskesmas terdekat yang gratis Mbak. Pada saat prosesi melahirkan, apakah Pak Arif juga ada di sana Pak? Saya menunggu sampai lahir Pak, saya menunggu disampingi sampai melahirkan. Alhamdulillah ibu dan anaknya selamat, anaknya perempuan, berat
berat badannya tadi 2,9. Alhamdulillah sehat. Seperti apa kemudian respon ibu ini setelah melahirkan, Pak Arief? Respon dari suaminya setelah melahirkan, suaminya datang, ya ibu dan bapaknya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan kita. Gitu, Pak. Jadi kondisi ibu dan anaknya saat ini dipastikan dalam kondisi sehat ya, Pak Arief ya? Betul, alhamdulillah ibu dan anaknya sehat walafiat, Mbak. Iya. Ada nama khusus yang diberikan mungkin Pak oleh ibu ini kepada anak perempuannya? Sementara belum, Mbak. Tadi belum. Kelihatannya Norma ya, Mbak ya. Kelihatannya tadi Norma karena ya anak buah saya ada yang namanya Nur Dasim. Jadi tadi kelihatannya mau rencana mau pakai Norma deh, Mbak. Baik, Pak Arief terima kasih banyak tentunya atas bantuannya dan terima kasih sudah berbincang bersama kami di iNews Sore. Ya, pemirsa, tugas polisi tak hanya melindungi masyarakat namun juga menolong dan membantu masyarakat. Banyak aksi heroik polisi yang sigap membantu warga pada saat momen yang krusial dan berikut rangkumannya. Seorang ibu yang tengah hamil dan akan melahirkan terjebak kemacetan di Tol Jor saat menumpang di bus tujuan Jawa. Beruntung saat itu Kompol Purwanta tengah berpatroli di lokasi. Dengan sigap, Kompol Purwanta langsung menggendong ibu hamil ini ke mobil patroli dan membawanya ke Rumah Sakit Petukangan, Jakarta Selatan. Tak lama tiba di rumah sakit, bayi laki-laki dengan berat 3,3 kg ini pun lahir dengan selamat. Sementara itu, dua polisi lalu lintas Polresta Pekanbaru melakukan aksi penyelamatan seorang ibu hamil bersama suaminya yang terjebak di tengah kemacetan di simpang Jalan Nangka Arengka, Pekanbaru. Pasutri ini sedang menuju rumah sakit di Jalan Bima untuk proses kelahiran. Pasangan ini pun meminta tolong dari dalam mobil agar dapat keluar dari kemacetan. Beruntung petugas lalu lintas yang ada di lokasi sigap melakukan proses penyelamatan dengan membuka jalan sehingga dapat melewati kemacetan. Setengah jam kemudian sang ibu dan bayi tiba di rumah sakit dalam kondisi selamat. Seorang ibu di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur terpaksa melahirkan bayinya berjenis kelamin perempuan di atas mobil polisi. Ibu ini melahirkan saat dalam perjalanan dari rumah menuju rumah sakit yang dibantu oleh seorang anggota polisi. Sebelumnya, Bribtu Hendrikus Neves sempat membawa ibu hamil ke puskesmas. Namun belum tiba di puskesmas, ibu ini tak tahan dan terpaksa harus melahirkan bayinya di atas mobil. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan gubuk liar di pinggir rel kawasan Senen, Jakarta Pusat dibongkar paksa petugas KAI. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.